Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Feni Fitriah dengan NIM 932509919 akan menjelaskan sedikit tentang kesalahan berbahasa berdasarkan tatanan linguistik dalam bidang fonologi. Yang pertama, yakni kesalahan fonologi bahasa Arab. Nah, kesalahan dalam mempelajari bahasa Arab ini akan selalu terjadi karena hal itu merupakan sesuatu yang wajar dan tidak dapat terhindarkan, apalagi dalam hal mempelajari bahasa yang baru. Nah, kesalahan bahasa yang sering terjadi ini biasanya menyimpang terhadap kaidah bahasa, baik yang dilakukan secara lisan maupun secara tulisan. Kemudian menurut Tarigan, beliau ini menyatakan bahwa kesalahan ini merupakan sisi yang mempunyai cacat pada ujaran atau tulisan sang pelajar. Bahasa juga mempunyai sistem bunyi dan struktur suku kata yang berbeda antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain dan juga kerumitan yang beragam. Selanjutnya yakni menurut Krida Laksana, beliau ini menyatakan bahwa fonologi adalah bidang linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Kemudian secara etimologi, fonologi ini terbentuk dari dua kata, yakni fon dan logi, di mana fon itu berarti bunyi dan logi itu berarti ilmu. Sehingga fonologi ini adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Dan menurut Suparno, secara umum fonologi ini merupakan subdisiplin linguistik yang mempelajari bunyi bahasa, baik yang mempelajari bunyi bahasa yang menghiraukan arti maupun tidak. Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa fonologi itu merupakan suatu ilmu linguistik yang mempelajari dan menganalisis runtutan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia beserta fungsi dan cara menganalisisnya. Selanjutnya, yakni menurut Hair, beliau menegaskan satuan bunyi ini menjadi objek studi fonologi menjadi dua hal, yakni fonemik dan fonetik, di mana fonemik itu sendiri menurut Joris Kraft dalam bukunya, beliau menjelaskan bahwa fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Misalnya, perbedaan bunyi P dan B yang terdapat pada kata paru dan baru. Pada kata paru dan baru di situ sebenarnya hurufnya itu sama, akan tetapi terdapat perbedaan pada awal kata, yakni P dan B, sehingga terjadi perbedaan arti. Yang kedua yakni fonetik. Fonetik ini adalah ilmu yang menyelidiki dan menganalisis bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut dengan alat ucap manusia. Selanjutnya, yakni fonetik sendiri itu dibagi menjadi 3, yakni yang pertama fonetik artikulatoris atau fonetik organis atau bisa disebut dengan fonetik fisiologis, yang kedua fonetik akustik, dan yang ketiga yakni fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris ini yaitu mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat manusia
alat-alat bicara manusia ini bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Sedangkan fonetik akustik ini merupakan suatu yang mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Dan fonetik auditoris ini yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Nah, dari ketiga jenis fonetik tersebut, yang biasanya sering digunakan dalam dunia linguistik yaitu fonetik artikulatoris. Karena fonetik tersebut itu berkenaan dengan masalah bagaimana bunyi bahasa dapat dihasilkan atau diucapkan oleh manusia. Sedangkan fonetik akustik ini biasanya digunakan dalam bidang fisika, dan fonetik auditoris ini biasanya digunakan dalam bidang kedokteran. Selanjutnya yakni fonologi bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ini fonologi sering disebut juga dengan makhorijul huruf, di mana makhorijul huruf ini terbentuk dari dua kata, yakni makhorij dan huruf, di mana makhraj ini adalah bentuk jamak dari kata makhraj yang artinya tempat keluar, dan huruf itu juga merupakan jamak dari lafadz harf yang berarti suara yang berpengaruh pada makhraj. Sehingga makharijul huruf adalah tempat-tempat atau letak keluarnya huruf hijaiyah ketika membunyikannya. Selanjutnya yakni klasifikasi fonologi dalam bahasa Arab. Terdapat 5 klasifikasi, yakni yang pertama al-halak yang artinya tenggorokan, al-lisan yang artinya lidah, asyafatain artinya bibir, al-jauf artinya rongga mulut, al-khayshum artinya pangkal hidung. Selanjutnya yakni bentuk-bentuk kesalahan fonologi. Yang pertama yaitu kesalahan pelafalan atau pengucapan kata, di mana kesalahan pelafalan atau pengucapan kata adalah kesalahan dalam mengucapkan bunyi-bunyi kata yang tidak sesuai dengan kaidah pelafalan yang tepat. Contohnya yaitu ketika mengucapkan lafadz tinun. Nah, dengan lafadz tinun, di mana lafadz tinun di situ menggunakan huruf to yang artinya tanah, dan lafadz tinun itu awal katanya menggunakan huruf ta. Kemudian yang kedua yakni kesalahan penghilangan. Kesalahan penghilangan ini sering kesalahan penghilangan ini biasanya sering disebabkan karena si pembaca ini kurang tepat dalam membaca, sehingga terdapat suatu kata yang hilang. Contohnya seperti lafadz nudurun. Nah, di sini biasanya dibaca dengan lafadz nudurun, di mana nudurun itu terdapat wawu setelah huruf dal yang berarti nadar, dan lafadz nudurun itu dibaca pendek semua yang berarti peringatan. Di situ ketika terjadi kesalahan dalam pelafalan tersebut atau terdapat huruf yang dihilangkan, maka akan terjadi penyimpangan makna. Selanjutnya yakni kesalahan pembalikan. Kesalahan pembalikan ini biasanya disebabkan karena si pembaca ini kurang teliti, atau bisa karena tertukarnya satu huruf. Dan yang terakhir yakni kesalahan penyisipan atau penambahan.
maksudnya yakni penambahan suku kata yang dilakukan oleh seorang pembaca karena kurang telitinya si pembaca tersebut atau karena si pembaca tersebut kurang paham dalam memahami makna kata dalam kalimat ketika bertutur. Contohnya penambahan kesalahan penyisipan atau penambahan yakni contohnya pada lafadz sin nun. Nah, di sini sin nun yang dimaksud yakni gigi. Akan tetapi terkadang dibaca sinun. Sinun dibaca sinnya ini dibaca panjang sehingga di situ akan maknanya menjadi huruf sin. Dan akan terjadi penyimpangan makna. Selanjutnya yakni faktor yang mempengaruhi kesalahan fonologi. Faktor yang mempengaruhi kesalahan fonologi biasanya disebabkan karena kesalahan berbahasa berasal dari bahasa itu sendiri atau disebut dengan intra-language, dan kesalahan yang berasal dari luar bahasa atau disebut dengan inter-language. Selanjutnya yakni langkah-langkah analisis kesalahan. Terdapat 5 langkah, yakni yang pertama memilih korpus bahasa. Langkah yang pertama yaitu memilih korpus bahasa. Jadi sebelum menganalisis kesalahan dalam berbahasa, langkah yang pertama yaitu memilih korpus bahasa. Selanjutnya yakni mengenali kesalahan. Setelah memilih korpus bahasa, di situ kita akan mengenali kesalahan, di mana letak kesalahannya kenapa kok kesalah, seperti itu. Selanjutnya yakni mengklasifikasi kesalahan. Setelah mengenali kesalahan, langkah selanjutnya yakni mengklasifikasi kesalahan. Diklasifikasikan. Setelah menemukan kesalahan, kemudian diklasifikasikan. Dan selanjutnya yakni menjelaskan kesalahan. Setelah mengklasifikasikan, selanjutnya yakni dijelaskan kenapa kok salah, kenapa terjadi kesalahan, dan kesalahannya karena apa, tempatnya di mana, kenapa kok salah, seperti itu. Selanjutnya yakni mengevaluasi kesalahan, langkah yang terakhir, di mana mengevaluasi kesalahan ini biasanya mencakup tentang penafsiran dari setiap kesalahan supaya bisa diambil keputusan bagi pengajaran bahasa Arab supaya bahasa tersebut bisa lebih baik lagi. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.